Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Fenomena para artis dan selebritis terkenal yang menjalani pekerjaan sampingan sebagai PSK ramai jadi perbincangan publik. Dengan berbagai alasan, mereka rela menemani para pria hidung belang demi mendapatkan banyak uang secara instan. Berikut ini adalah ketujuh artis cantik tersebut. 1. Anggita Sari. Artis cantik Anggita Sari pernah mengaku secara belak-belakan bahwa dirinya memang menjalani pekerjaan sampingan sebagai PSK karena himpitan ekonomi. Seperti dilansir dari liputan6.com 23 Februari 2016, pada tahun 2015 silam, Anggita Sari sempat digerebek dan ditangkap polisi di hotel berbintang di Surabaya setelah menemani pria hidung belang dengan bayaran 7,5 juta rupiah sekali kencan. Awalnya Anggita Sari sempat membantah soal penangkapan tersebut, tetapi tak lama kemudian sang artis justru mengakui sendiri kalau dirinya masuk dalam jaringan prostitusi artis Indonesia. Meski begitu, Anggita Sari membantah keras kalau dirinya dibayar murah untuk kencan dengan pria hidung belang. Yang aku bingung, dia ngasih aku 8 juta rupiah. Maaf banget, orang jadi mikir tarif aku 8 juta rupiah. Aku tuh 20 juta rupiah. Kalau harga gue 8 juta rupiah, murahan banget gue, ujar Anggita Sari. Seperti dilansir dari liputan6.com 21 September 2015, Anggita Sari secara terang-terangan mengakui kalau dirinya memang sengaja nyambi jadi PSK karena alasan himpitan ekonomi. Menurut Anggita Sari, pekerjaannya sebagai model dan artis belum bisa sepenuhnya menjamin urusan finansialnya. Saya begitu kalau lagi butuh uang saja, ungkap Anggita Sari kepada sebuah media online nasional di Jakarta pada Senin 21 September 2015. Namun Anggita Sari membantah kalau dikatakan setiap hari ia bisa menemani pria hidung belang. Saya itu hampir dibilang jarang banget, tegasnya. 2. Sweta Basu. Aktris cantik Bollywood Sweta Basu akhirnya mengaku secara belak-belakan kalau selain menjadi artis, dirinya juga menjalani pekerjaan sampingan sebagai PSK. Seperti dilansir dari liputan6.com 22 September 2015, Sweta Basu terpaksa diamankan pihak kepolisian ketika dirinya tertangkap basah sedang menjalani pekerjaannya sebagai PSK. Kala itu, Sweta Basu ditangkap polisi di salah satu hotel berbintang di India. Dalam keterangannya, Sweta Basu mengaku secara belak-belakan kalau dirinya terpaksa menjadi PSK alias jadi artis yang bisa melayani pria hidung belang di tempat tidur karena ia sudah kehabisan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Aku sudah kehabisan uang, aku harus menghidupi keluargaku dan memenuhi kebutuhan hidup. Semua pintu sudah tertutup dan beberapa orang menyarankan kepadaku agar aku terjun menjadi PSK saja. Aku sudah kehilangan harapan dan tak ada pilihan lain yang bisa kulakukan. Akhirnya aku memutuskan untuk terjun ke dunia ini, ungkap Sweta Basu sebagaimana dikutip dari NDTV. Gara-gara perbuatannya yang sudah mencoreng citra artis itu, Sweta Basu diamankan pihak kepolisian dan diserahkan ke Departemen Kesejahteraan Perempuan dan Anak-anak. Di tempat tersebut, Sweta mendapatkan pengobatan dan tempat tinggal hingga masa penahanannya selesai. 3. Risa Naruse. Siapa sangka mantan anggota dari idol group AKB48 Tim K, Risa Naruse nekat terjun ke dunia prostitusi saat usianya masih menginjak 20 tahun. Seperti dilansir dari liputan6.com 22 September 2015, sebelumnya Risa Naruse memutuskan untuk meninggalkan AKB48 pada tahun 2009 karena masalah kesehatan. Namun ternyata setelah tidak lagi menjadi member idol group tersebut, Risa Naruse justru banting setir dengan melakukan aktivitas prostitusi dan bermain dalam film khusus dewasa. Film dewasa perdana yang dibintangi Risa Naruse pun sudah rilis pada tanggal 1 Oktober 2014 berjudul National Idol yang juga dibintangi oleh artis Haruna Aisaka. Pada gambar cover DVD film tersebut juga terdapat tulisan Aita Kata yang merupakan salah satu lagu andalan dari AKB48. Diketahui Risa Naruse merupakan mantan anggota AKB48 ketiga
setelah Eri Takamatsu yang memakai nama Risa Tachibana dan Rina Nakanishi yang menggunakan nama Riko Yamaguchi yang sudah lebih dulu memasuki industri film dewasa di Jepang. 4. Tata Lim. Dari Indonesia ada juga nama Tata Lim yang merupakan manajer artis kondang di negeri ini. Seperti dilansir dari liputan6.com 22 September 2015, Tata Lim sempat membuat pengakuan kalau dirinya pernah menjalani pekerjaan sebagai PSK demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Artis yang punya nama asli Muhammad Hatta ini mengaku bahwa dirinya sempat menjadi PSK tak lama setelah sampai di Jakarta. Saya dulu pernah jadi PSK, habis Jakarta keras sih kehidupannya. Ya untunglah yang memakai jasa saya orangnya cakep dan duitnya lumayan, ungkap Tata Lim belak-belakan. Tata Lim menuturkan kalau pekerjaan yang pernah dijalaninya sebagai PSK itu adalah bagian dari masa lalunya yang sudah dikuburnya. Tata Lim menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah menjalani pekerjaan itu lagi. Hal tersebut dikarenakan Tata Lim ingin pada sisa umurnya sekarang, ia lebih banyak melakukan hal positif sebagai bekalnya untuk di akhirat nanti. Sekarang udah makin tua dan harus insyaf, takut kalau wafat nanti malah belum siap amal ibadahnya untuk dipertanggungjawabkan, jelasnya. 5. Divya Sri. Selain Sweta Basu, artis cantik Bollywood yang juga pernah ditangkap pihak kepolisian karena ketahuan menjalani pekerjaan sampingan sebagai PSK adalah Divya Sri. Seperti dilansir dari liputan6.com 22 September 2015, artis cantik ini tertangkap tangan saat sedang bersama pria hidung belang yang memakai jasanya di kawasan Hyderabad, India. Divya Sri berhasil ditangkap setelah sebelumnya polisi mendapatkan laporan dan keterangan dari masyarakat setempat yang mengungkapkan adanya kegiatan prostitusi ilegal di kawasan tempat mereka tinggal. Setelah polisi melakukan penyelidikan, akhirnya Divya Sri pun digerebek dan ditangkap di kawasan Guntur, India saat hendak memberikan jasanya kepada sang pelanggan. Namun yang tak kalah mengejutkan, bukan hanya Divya Sri yang tertangkap pada malam itu. Rupanya ada beberapa aktris Bollywood lain yang juga ikut terjaring operasi polisi tersebut. Setelah dilakukan penangkapan, Divya Sri langsung diamankan oleh pihak kepolisian di rumah penampungan milik pemerintah. Namun dalam kasus tersebut, beberapa orang lainnya harus ditahan polisi di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. 6. Afrilia Shakila. Seorang artis cantik bernama Afrilia Shakila membuat pengakuan mengejutkan di mana dirinya secara belak-belakan mengaku menjalani pekerjaan sampingan sebagai PSK demi mendapatkan banyak uang secara instan. Seperti dilansir dari tribunnews.com 18 Agustus 2020, Afrilia Shakila merupakan salah satu artis yang pernah tertangkap polisi saat sedang bersama pria hidung belang di sebuah hotel. Pada bulan Oktober 2019, Afrilia Shakila akhirnya melontarkan pernyataan mengejutkan saat ditemui di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat. Dalam wawancara eksklusif itu, Afrilia Shakila secara terang-terangan berbicara tentang seputar dunia modeling yang disebutnya sangat berkaitan dengan aktivitas prostitusi. Bahkan menurut Afrilia, tidak sedikit nama-nama artis terkenal yang ia tahu juga menjalani pekerjaan sampingan sebagai PSK. Afrilia Shakila sendiri mengaku memutuskan untuk nyambi sebagai PSK setelah dirinya galau karena ditinggal kekasihnya. Sebelumnya, Afrilia sempat terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Waktu itu saya baru putus dengan pacar, terus galau. Saya pergi ke pub atau tempat hiburan malam. Awalnya malas, tapi ya sudah, saya coba. Nah, di sana ramai dan saya kenalan dengan Muci. Teman saya ada lagi kayak punya grup WhatsApp, ungkapnya. Kemudian Afrilia Shakila ikut bergabung ke dalam grup WhatsApp yang isinya ternyata perempuan-perempuan cantik yang bisa diajak kencan dengan harga fantastis. Menurut Afrilia, bukan hanya dirinya, tapi masih banyak artis lainnya yang juga melakukan pekerjaan menjadi PSK dan menemani para pria hidung belang karena sudah sepi job, sehingga otomatis pemasukan mereka juga berkurang. Dari penangkapan tersebut, Afrilia Shakila diketahui memasang harga 25 juta rupiah untuk sekali kencan. 7. Graciela Yatako. Artis sekaligus model cantik asal Peru, Graciela Yatako menjadi salah satu pelopor tren menjual diri dengan cara melelang keperawanannya.
Seperti dilansir dari liputan6.com 22 September 2015, pada tahun 2005 silam, Graciela Yatako yang saat itu masih berusia 18 tahun sengaja melelang keper awanannya demi memenuhi biaya berobat sang ibu. Graciela Yatako mengaku nekat menjual keper awanannya karena dirinya sangat membutuhkan banyak uang untuk biaya pengobatan ibunya. Hingga akhirnya dalam lelang tersebut diketahui ada seorang pria asal Kanada memberikan penawaran untuk Graciela Yatako dengan harga 1,5 juta dolar Amerika atau setara dengan 14,4 miliar rupiah kala itu. Namun rupanya Graciela Yatako belum menyetujui harga yang ditawarkan pria asal Kanada tersebut. Sampai pada akhirnya muncul seorang penawar tertinggi, yakni seorang pria yang menawarkan harga sebesar 15,8 miliar rupiah. Graciela Yatako pun akhirnya lebih tertarik dan menerima tawaran tertinggi itu.